dan juga anak-anakku yang saat ini beribadah. Saya berharap pada hari ini Bapak Ibu dan juga anak-anak tetap tinggal di rumah, mematuhi himbauan dari pemerintah, sering untuk cuci tangan dan menjaga kebersihan. Dan pada saat ini saya juga berharap Bapak Ibu di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, walaupun kita masih di dalam keadaan pandemi virus corona pada saat ini. Bacaan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan membacakan satu ayat sebagai nats pada saat ini, yaitu di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi virus corona saat ini menurut media massa dan juga informasi-informasi yang ada belum menampakkan selesai. Justru pada saat ini banyak orang mengalami kesulitan. Ada beberapa orang atau banyak orang dirumahkan karena pekerjaannya pada pabrik ditutup. Demikian juga ada banyak orang juga mengalami putus asa karena harus berbuat apa dan untuk usaha apa, memenuhi makan, mengalami kesulitan. Di dalam situasi yang demikian ini, banyak orang membutuhkan kasih. Membutuhkan kasih bukan hanya perkataan semata, tetapi wujud daripada kasih itu adalah pertolongan, perhatian, ada dorongan semangat. Wujud kasih tidak hanya berupa materi atau uang, tetapi ada banyak yang bisa diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan untuk memperhatikan dan mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini dilatar belakangi ketika Tuhan Yesus akan memasuki kesengsaraannya dan peristiwa kematiannya. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengerti akan keberadaan para murid pada waktu itu. Para murid mesti akan mengalami masa sulit. Tidak bersama dengan Tuhan Yesus lagi. Dia harus hidup sendiri tanpa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bacaan ini merupakan wejangan dari Tuhan Yesus agar para murid mampu menghadapi masa sulit. Demikian juga para murid dapat mengalami kasih Allah dan merasakan penyertaan Roh Kudus di dalam hidupnya.
dengan kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus, dengan harapan para murid dapat mengalirkan kasih kepada sesamanya, walaupun harus menghadapi masa-masa sulit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mewujudkan kasih itu tidak mudah. Maka dibutuhkan penolong. Tuhan Yesus tahu keberadaan para murid yang akan mengalami masa sulit itu, maka Tuhan Yesus akan memberikan penolong. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di situ dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani berarti parakletos, yang berarti seorang yang siap untuk menolong, seorang yang dipanggil untuk menolong pada saat kesulitan. Itulah parakletos. Dialah yang akan dikirim untuk menyertai para murid. Ia juga akan menuntun dan menunjukkan para murid di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, ia juga disebut dengan roh kebenaran, sehingga para murid menjadi aman. Nah, saudara-saudara, sabda Tuhan ini juga memberikan penguatan kepada kita semua menghadapi pandemi virus corona saat ini. Kita memasuki masa-masa yang sulit. Namun, bukan berarti kita tinggal diam lalu menyerah, pasrah tanpa berbuat apapun. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk peduli kepada sesama, mengalirkan kasih. Tidak hanya perkataan tetapi perbuatan. Banyak orang membutuhkan kasih. Marilah kita wujudkan perbuatan kasih itu dengan berbuat, memperhatikan orang lain, demikian juga menolong orang lain, memberi dorongan semangat kepada orang lain. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mampu untuk melakukan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan memberkati kita semua. Amin.